Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mohsni dan Janayuti. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat produk turunan dari ekoenzim. Jadi ekoenzim itu bisa dibuat bermacam-macam produk. Ya bisa, contohnya ini yang akan kami buat di sini, sabun batang dari ekoenzim. Sabun batang ekoenzim ini bisa dipakai untuk mandi, bisa untuk muka juga bisa. Nah, ada juga nanti mungkin di kesempatan video berikutnya kita buat turunan produk ekoenzim berupa sabun cuci tangan atau deterjen untuk cuci baju yang berbahan dari ekoenzim. Nah, untuk kali ini sabun batang dari ekoenzim, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah NaOH ya, atau soda api, kemudian ekoenzim itu sendiri, dan minyak kelapa atau coconut oil. Cukup 3 bahan ini, 1, 2, 3 untuk membuat sabun batang seperti ini. Kemudian peralatan yang dibutuhkan adalah cetakan sabun itu sendiri, kemudian pengocok ya, pengocok untuk mengocok nanti, kemudian spatula, kemudian timbangan untuk menimbang jumlah berat dari soda api atau NaOH-nya, kemudian berat ekoenzim kita timbang dulu. Kemudian untuk safety-nya yang harus digunakan adalah yang pertama masker ya. Kenapa harus memakai masker? Karena dalam pencampuran soda api itu nanti akan menimbulkan panas dan meletup. Jadi harus supaya tidak kena wajah, jadi harus tertutup atau terhirup, makanya kita harus menggunakan masker. Kemudian kacamata supaya tidak terciprat ya dari aduan ekoenzim. Dan yang terakhir adalah bukan kaos tangan ya, apa ini ya, untuk tangan yang kita pakai supaya tidak gatal kena NaOH-nya atau soda apinya pada saat kita menggunakan. Kita kenakan dulu semuanya, baru kita mengerjakan. Yang pertama, campurkan NaOH. Ini saya menggunakan 57 gram soda api ya. Kemudian ekoenzim yang dibutuhkan adalah 172 gram. Tapi ini dibagi 2 ya, dibagi 2. Jadi kalau 172 dibagi 2 itu masing-masing 86 gram. Ini sudah saya siapkan 86 gram ekoenzim. Kemudian yang 86 gramnya juga sudah saya siapkan. Nah, untuk mencampur tahap yang ini, 57 gram soda api yang sudah ditimbang tadi dicampur ke dalam ekoenzim yang 86 gram. Dicampur, diaduk dengan menggunakan karena ini panas ya, mungkin dengan menggunakan spatula. Kemudian diaduk-aduk seperti ini sampai tercampur dengan benar ya, diaduk-aduk. Tahap berikutnya adalah pencampuran antara minyak yang 300 gram, minyak ini resepnya saya buat 300 gram. Ini sudah saya masukkan di sini. Ini tadi 300 gram, 300 minyak, jadi saya pakai ini coconut oil. Nah, sekarang tahapannya mencampurkan antara minyak dan selai yang sudah dibuat. Selai itu adalah campuran dari soda api dan cairan ekoenzim. Ini masukkan. Dengan larutan laya yang tadi. Dicampur, diaduk-aduk terus. Campurannya agar lebih cepat, kita gunakan
di sini atau dengan menggunakan mixer. Ini kita campur. Nah, setelah tercampur dan sedikit mengental, masukkan sisa ego enzim yang tadi ya. Masukkan sisa ego enzim. Kemudian aduk lagi sampai kental berjejak. Nah, ini sudah mulai kental berjejak. Kita matikan ya. Yang perlu diperhatikan tadi adalah saat pencampuran NaOH ke dalam separuh dari ego enzim, itu NaOH-nya atau soda apinya yang dimasukkan ke ego enzim ya. Kemudian dikocok sampai larut, sampai benar-benar tercampur atau larut. Kemudian setelah terlarut, diamkan, karena ini panas ya, diamkan sampai di suhu ruang. Sampai dengan suhu ruang, baru bisa dicampur dengan minyak yang tadi. Nah, setelah dicampur dengan minyak, kita kocok lagi, boleh pakai alat ini atau pakai mixer atau pakai hand blender juga bisa. Kemudian setelah dicampur antara minyak dan selainya tadi, campuran NaOH dengan ego enzim tadi, kita aduk lagi sampai rata. Setelah rata, baru kita masukkan sisa separuhnya ego enzim yang tadi. Ini kalau mau ditambah dengan essential atau fragrant oil bisa ya. Mau ditambah dengan bahan aktif lain, misalnya bubuk kunyit atau bubuk ampas kopi, nah itu juga bisa. Sudah kita diamkan selama 24 jam, kemudian baru bisa kita lepas dan kita proses curing. Jadi baru kita proses curing selama kurang lebih 1 bulan atau 30 hari, baru bisa digunakan sabunnya. Begitu cara pembuatan sabun batang ego enzim. Sangat mudah sekali, dan ini benar-benar sangat alami atau natural ya. Bisa digunakan untuk mandi, bisa untuk cuci muka. Nah, untuk berikutnya, video berikutnya mungkin bisa saya praktekkan pembuatan atau turunan produk dari ego enzim yang berupa sabun cair atau gel yang bisa digunakan untuk cuci tangan, kemudian untuk cuci piring, kemudian bisa untuk cuci pakaian. Ya, kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen serta share juga ya. Terima kasih.